Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 45 ayat 3, satu ayat saja. Mazmur 45 ayat 3, 1, 2, 3. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Amin. Silakan saya ucapkan sekali lagi selamat Natal 2025 dan selamat menyambut tahun baru. Ya. Ada sukacita? Amin. Selamat Natal Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat Natal. Selamat Natal saudaraku sekalian. Selamat Natal. Puji Tuhan. Ya. Tema renungan pada pagi ini ya beda dengan yang tadi pagi. Judulnya Memandang Sang Raja. Memandang Sang Raja. Mazmur 45 ini ya secara historis, secara sejarah itu berisi tentang perayaan pernikahan raja di Israel. Secara historisnya, sejarahnya. Tetapi pasal 45 ini tidak hanya berisi tentang sejarah, tetapi juga berisi tentang mesianis. Secara rohani memiliki makna berbicara tentang hubungan Yesus Kristus dan jemaatnya. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani itu diulang lagi. Seperti minggu lalu kita pelajari. Pasal ini juga begitu. Dikutip lagi, ditulis ulang untuk mempertegas posisi Yesus Kristus sebagai Mesias. Itu sebabnya dalam tema khotbah pada pagi ini memandang Sang Raja, kita langsung bisa menunjuk satu pribadi. Siapakah raja itu? Dia adalah Yesus Kristus. Secara khusus pada hari ini kita merayakan atau mengadakan ibadah Natal. Karena pasal 45 ini berbicara tentang hubungan Yesus Kristus dan jemaatnya, maka sangat cocok dan sangat relevan ketika ini kita pakai untuk khotbah Natal pada pagi ini. Hubungan Yesus Kristus dengan jemaatnya berkaitan dengan Natal yang kita lakukan pada pagi ini. Mengacu kepada tema yang sudah ada, memandang Sang Raja. Maka sebagai umat Tuhan, kita perlu memandang Sang Raja, melihat kepada Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Karena dia adalah mempelai laki-laki, dan kita gereja Tuhan adalah mempelai perempuan. Kalau mempelai laki-laki sudah dari jauh-jauh sono meninggalkan semua kemuliaannya, datang ke dunia ini mencari kita sebagai gerejanya, sebagai mempelai perempuan.
Maka sebagai umatnya, sebagai mempelai perempuan yang sudah dipasangkan dengan Yesus, maka kita harus memandang Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Penting sekali kita memandang Yesus Kristus. Sangat penting sekali kita memandang mengarahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Karena kalau kita memandang yang lain, kita selingkuh. Kalau kita mengarahkan hati kita kepada yang lain, kita selingkuh. Kita berpaling dari Tuhan. Kalau kita mengarahkan diri kita, mengarahkan pandangan kita kepada yang lain. Maka itu sebabnya hari ini dalam ibadah Natal ini, mari kita memandang Sang Raja, yaitu Yesus Kristus, yang lahir dan kita lakukan perayaannya tanggal 7 yang lalu. Hari ini kita melakukan ibadah Natal tepat tanggal 25. Maka mari kita memandang Yesus. Arahkan dirimu kepada Yesus Kristus, jangan kepada yang lain. Lalu apa pentingnya kita mengarahkan diri kita kepada Yesus? Apa pentingnya kita memandang fokus kepada Yesus? Yang pertama, tadi kita membaca dalam satu ayat itu ada 3 poin yang menjadi poin khotbah kita. Ya, dikatakan tadi dalam ayatnya secara lengkap, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Poin pertama dikatakan, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kalau kita mengarahkan diri kita kepada Yesus, fokus kepada Yesus, maka kita akan bisa menikmati keagungan Yesus, keelokan Yesus. Siapa di sini yang masih pacaran? Ya. Kalau sedang berjalan dengan pacarnya lalu tolah-toleh ketika ada cowok lain noleh, ada cowok lewat noleh, dipertanyakan. Nolehnya tidak sekedar noleh, tapi melihat wajahnya kayak apa. Kalau ada yang berpasangan, berjalan berdua, lalu si cowok juga selalu menoleh ketika ada cewek yang lewat, dipertanyakan juga. Betulkah dia mengagumi keelokan pasangannya? Betulkah dia mengagumi dengan kelebihan pasangannya? Sering kita mendengar dalam dunia anak muda, orang-orang muda, ya, kalau orang sudah jatuh cinta, maaf, tai ayam merasa karena sudah terarah betul-betul hatinya. Walaupun digoda dengan begitu banyak di sekeliling kita, tidak akan tergoyahkan. Padahal mungkin menurut orang lain yang di sekeliling kita yang mencoba menggoda kita itu secara wajah, secara keberadaan jauh lebih baik. Itulah sebabnya pentingnya kita memandang kepada Yesus, mengarahkan diri kepada Yesus, supaya kita bisa menikmati keelokan, keagungan Yesus, supaya kita bisa menikmati kuasa yang dahsyat yang dimiliki oleh Yesus. Yesus paling tampan, Yesus paling agung, Yesus
Yesus punya banyak kelebihan karena dia maha kuasa. Dia pembuat keajaiban. Maka seharusnya sebagai umat Tuhan, kita mesti menikmati keelokan, keagungan, kedahsyatan Yesus ini. Kita tidak akan pernah menikmati keagungan, keelokan, keajaiban Yesus kalau hati kita tidak fokus mengarahkan diri kepada Yesus. Kita ibadah, kita melayani, semua orang bisa ambil pelayanan, semua orang bisa menghadiri ibadah seperti ini. Tetapi bisa terbaca sejauh mana hatinya terarah memandang keelokan Sang Raja Yesus. Kalau orang jemaat umat Tuhan betul-betul mengagumi keelokan Yesus, ibadahnya tidak akan biasa-biasa saja. Pelayanannya tidak akan biasa-biasa saja. Ada semacam api cinta dalam hatinya karena mengagumi keelokan Yesus. Maka dalam ibadah pun ada sesuatu dalam dirinya yang bergelora. Dalam melayani juga ada sesuatu dalam dirinya yang bergelora. Itu yang membedakan. Ada api yang bergelora dalam dirinya. Walaupun jauh, semangat datang. Walaupun lelah, semangat datang. Walaupun waktunya itu begitu padat, sangat sibuk, tetap diperjuangkan untuk melayani, untuk ibadah. Karena apa? Hatinya, matanya, hidupnya sudah terarah kepada keelokan, keagungan Yesus. Maka pada pagi ini, di momen ibadah Natal ini, saudaraku, bagi kita yang mungkin belum ada semacam api yang membara, membakar diri kita, ibadah hanya biasa-biasa saja, semau gue, melayani biasa-biasa saja, semau gue. Ayo, arahkan dirimu, pandang keelokan Yesus, pandang keajaiban, pandang kedahsyatan Yesus, pandang Yesus. Maka engkau akan dibuat terkagum-kagum. Engkau akan dibuat betul-betul jatuh cinta karena engkau mengalami dahsyatnya Yesus yang kita peringati dalam perayaan Natal ini. Di momen Natal ini adalah saat yang tepat untuk melihat ke dalam diri kita, perjalanan rohani kita, sampai di mana hari ini kita memandang keelokan Yesus. Mungkin kita tidak bisa melihat wajah, tampilan fisik Yesus, tetapi kasihnya, kekudusannya, kuasanya, kemurahannya, karya-karyanya dalam hidup kita, kita bisa mengalami. Ayo kita lebih lagi. Yang sudah memiliki api tapi baru kecil dalam dirinya, api yang baru, ya mungkin semacam lilin yang hanya satu, kadang-kadang diterpa angin goyang sedikit mengecil cahayanya, lalu membesar lagi. Ayo diperbesar api dalam diri kita. Dengan cara bagaimana? Fokus, arahkan diri kepada Yesus. Yang keelokannya, keagungannya tidak tertandingi oleh apapun. Itu dalam satu sisi. Ada makna yang lain, ada sisi yang lain. Ketika kita mengarahkan diri kita kepada Yesus, maka masalah, persoalan dalam hidupmu akan bisa diselesaikan. Saudara,
Saya kapan hari karena mau berhenti, lalu saya tidak ngira tempatnya gelap, ternyata tempat saya itu miring. Di bawah, di bagian kanan itu, di bagian kanan itu ada selokan. Jadi saya hampir terjatuh sambil masih nahan sepeda motor, kena ada knalpot di kaki saya sedikit. Tapi saya abaikan, saya biarin aja, cuekin saja. Coba knalpot, cuekin saja, biasa saja. Saudara, tapi beda dengan orang sama-sama kena knalpot. Kalau setiap hari dipelototi, aduh sakit, aduh melepuh, aduh panas, saudara. Yang kena knalpot itu kecil, tapi mempengaruhi mulutmu, hatimu, pikiranmu, dan seluruh tubuhmu. Betul nggak? Tetapi kalau engkau abaikan dan fokus kepada yang lain, kering sendiri, saudara. Baru beberapa hari kering sendiri, tanpa obat, tanpa apa. Ternyata ketika kita mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang bukan menjadi masalah kita, saudara, kita tidak akan merasakan bahwa masalah kita itu sangat besar sampai mempengaruhi seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita terasa gelap. Sakitnya cuma kecil, sedikit saja kena knalpot, tapi ketika kita fokus ke situ, saudara, seakan-akan kita merasa kita yang paling sakit, paling menderita di dunia ini. Betul nggak? Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi ini, arahkan pandanganmu kepada keelokan, keagungan Yesus. Untuk apa? Supaya ketika engkau menghadapi persoalan, engkau ada Yesus kok, sudah, yang membackup engkau, sanggup menolongmu. Kalau engkau mengarahkan diri kepada Yesus, Yesus akan menolongmu, akan turut bekerja, akan campur tangan dalam hidupmu. Tetapi kalau ketika engkau ada masalah, justru engkau tidak pandang Yesus, engkau akan capek, lelah, menderita, karena engkau berusaha mengatasi masalahmu dengan caramu dan kekuatanmu sendiri, mengabaikan Yesus. Maka hal yang terpenting dalam diri kita pada momen Natal ini, ayo pandang kepada Yesus, arahkan dirimu kepada Yesus. Jangan melulu kepada masalahmu, jangan melulu kepada sakitmu, jangan melulu kepada kegagalanmu. Pandang Yesus yang sanggup menjadikan segala-galanya baik. Karena kedatangan Yesus untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau yang sudah hilang diselamatkan, ditemukan, dan sudah diselamatkan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jagai, Tuhan akan lindungi. Itu sebabnya poin pertama ini, pandang keelokan Yesus. Arahkan terus dirimu pada Yesus. Dalam sakitmu, fokus pada Yesus. Di dalam persoalanmu yang berat mungkin hari-hari ini, pandang pada Yesus. Di dalam kegalauan hatimu, pandang kepada Yesus. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang ku cinta. Kita mau bisa memandang kepada Yesus, mengarahkan diri pada Yesus kalau engkau cinta pada Yesus. Ketika kau pandang Yesus, kuasanya mengalir dalam hidupmu, menolongmu. Ya. Yang kedua, tadi dikatakan juga dalam ayat itu, kemurahan tercurah pada bibirmu. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Apa yang keluar dari bibir Yesus? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang jadi dari semua yang sudah jadi.
perkataan Yesus ini, Yesus adalah Sang Firman. Yesus berkata-kata. Apa yang keluar dari bibir Yesus? Pengampunan. Ketika ketemu dengan orang berdosa, Tuhan katakan, anakku, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ketika ketemu dengan orang sakit, Yesus berkata, jadilah sembuh menurut imanmu. Ketika ada orang yang terikat, kuasa Yesus membebaskan dari setiap ikatan belenggu-belenggu setan. Perkataan Yesus keluar dari bibir Yesus, itu ada perkataan yang dahsyat, penuh pengampunan, penuh kuasa yang menyembuhkan, penuh kuasa yang membebaskan. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Perkataan-perkataan Yesus yang melalui bibir Yesus itu adalah penuh kemurahan yang menyelamatkan, kemurahan yang penuh pengampunan, kemurahan yang menyembuhkan, kemurahan yang membebaskan setiap manusia yang datang kepada Yesus. Maka hari-hari ini apapun persoalanmu, apapun kegelapan yang sedang kau hadapi hari-hari ini, di akhir tahun ini saudara, pandang Yesus, arahkan hidupmu pada Yesus, lebih lagi, lebih dekat lagi. Pandang keelokan Yesus, nikmati keelokan Yesus, karena dari Yesus itu mengalir kemurahannya yang menyembuhkan, membebaskan, mengampuni, menolong. Kemurahan Yesus itu, itulah yang kita butuhkan setiap waktu dalam hidup kita ini. Bahkan ketika ada orang lain mengutukmu, ketika ada kita di bawah kutukan nenek moyang kita, perkataan yang keluar dari bibir Yesus, firman Tuhan, bisa mengubah kutuk jadi berkat. Kalau engkau merasa hari-hari ini hidupmu terkutuk karena nenek moyangmu, pandang Yesus, lebih dekat lagi kepada Yesus. Seberapa besar kutuk yang menimpamu? Firman Tuhan katakan, kutuk kepada orang benar tidak akan kena. Dan kalaupun engkau kena kutuk semacam itu, perkataan Yesus, kemurahan yang mengalir dari Yesus, itu akan mengubah kutuk apapun, sebanyak apapun, diubahkannya menjadi berkat. Kutuk kemiskinan, kutuk karena dosa, kutuk kegagalan, dan macam banyak lainnya, mengalir dari bibir Yesus, firman-Nya mengubah kutuk jadi berkat. Di momen Natal ini saudaraku, ayo arahkan dirimu kepada Yesus, supaya dalam situasi seberat apapun hari-hari ini, engkau akan mendapatkan pertolongan, kelegaan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada kalimat juga bagian akhir itu, Allah memberkati sang raja untuk selama-lamanya. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Berkat kekekalan ada dalam diri Yesus. Dan berkat yang ada dalam diri Yesus itu bisa dinikmati, bisa dialami,
bisa diberikan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak sekedar percaya di mulut, tapi betul-betul memandang kepada Yesus, mengarahkan diri kepada Yesus. Itu sebabnya di momen Natal ini, arahkanlah dirimu kepada Yesus. Karena barang siapa percaya Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan melalui Yesus itulah, maka berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, termasuk saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Hari ini, situasi apa yang kau alami yang bersangkut paut dengan berkat? Kehidupan, keselamatan kekal, Tuhan jamin. Siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jaminan Tuhan itu pasti. Tapi bagaimana dengan kehidupan di bumi ini? Kita perlu terus memandang kepada Yesus, supaya berkat-berkat yang kita butuhkan selama kita hidup di bumi ini mengalir dari Yesus, menjadi bagian kita. Kita bekerja, dapat uang. Kita membangun usaha, dapat uang. Tapi kalau fokus kita salah, maka kita hanya mengejar uang melalui pekerjaan, melalui usaha, sehingga seringkali kita, fokus kita, arah hidup kita tidak lagi mengarah kepada Yesus, tapi mengarah kepada kerja, usaha. Maka di momen Natal ini, ayo arahkan hidup kita pada Yesus, pandang Yesus, karena dari Yesus itu mengalir berkat-berkatnya dalam kekekalan selama-lamanya, tapi juga berkat selama kita numpang di bumi ini. Pandang Yesus, cari Yesus, semakin dekat dengan Yesus. Jangan semakin lengket dengan pekerjaan dan usaha, karena itu seringkali mengalihkan pandangan kita dari Yesus, dan itu akan berubah menjadi petaka dalam hidup kita. Saat kita bersatu dengan Yesus melalui iman kita, hidup baru diberikan, hati yang baru diberikan. Maka jangan mengejar berkat-berkat yang sifatnya fisik, tapi kejarlah Yesus. Maka ketika kita mengejar Yesus, mengarahkan diri kepada Yesus, Yesus akan mencurahkan berkat-berkatnya yang kita butuhkan untuk hidup di bumi ini sampai kita masuk dalam kehidupan kekal di surga. Saudaraku, keelokan Yesus, keagungan Yesus dengan cara meninggalkan tahtanya di surga, kemuliaannya, kemegahannya di surga, mau merendahkan diri, lahir di palungan, supaya kita yang hidup di bumi ini penuh dosa, penuh kelemahan, penuh kehinaan ini, supaya kita bisa diangkat dan dimuliakan. Tadi malam kami sekeluarga mengadakan malam Natal di rumah, membayangkan masa-masa sulit, masa-masa penuh perjuangan yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Sudah datang dari jauh-jauh, pengennya nyampe Bethlehem, dapat penginapan, langsung bobo ya, karena hamil tua. Pasti sudah capek, mungkin lapar, haus, sudah ngantuk. Tapi dari pintu ke pintu, dari tempat penginapan ke tempat penginapan lain, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Makanya didapat kandang di Bethlehem. Ya puji Tuhan. Walaupun dapatnya di kandang, tapi itu sudah mengobati rasa lelah, capek, masa-masa sulit bagi
Yusuf dan Maria. Ketika Yesus lahir sekalipun, Yesus juga menghadapi masa-masa sulit karena dibawa ancaman Herodes. Yesus yang penuh kemegahan, keelokan, datang ke dunia, tinggalkan semua keagungannya, lahir di kandang, di palungan, dibungkus dengan kain lampin, kain serpin. Kenapa Yesus mau merendahkan diri semacam itu? Dari penderitaan yang dialami Yesus, dari masa-masa sulit yang dialami oleh Yesus itulah, maka Yesus bisa mengalami kesulitan kita, bisa ngerasakan, oh iya, ternyata seperti ini ya rasa sulit yang dialami oleh umatku, aku juga sudah ngalami. Sejak aku lahir sudah ngalami masa-masa sulit itu. Sejak aku di kandungan bahkan aku ngalami masa-masa sulit itu. Bahkan dalam matiku juga aku mengalami masa-masa sulit itu. Maka firman Tuhan katakan, Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya engkau jadi kaya oleh kemiskinannya, melalui proses yang dialami oleh Yesus. Imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang bisa turut merasakan semua kepedihan dan kesulitan kita. Itulah Yesus. Dalam keelokan Yesus itu tersimpan kasih yang luar biasa. Dia mengalami semua penderitaan di bumi yang dialami oleh manusia, sehingga yang kau alami ini Yesus sudah rasakan. Yang kita alami masa-masa sulit ini Yesus sudah alami dan bisa merasakan. Makanya dia bisa menolong engkau sesuai kebutuhan. Itulah keelokan Yesus. Sehingga yang kedua, kemurahannya. Sebagai penutup ini tadi ya, keelokannya, kemurahannya. Bibir sang raja ini penuh kemurahan, yang menyembuhkan, yang mengampuni, yang membebaskan, menyelamatkan dan menolong. Dalam Natal ini Raja semesta datang ke dunia, mau bertahta dalam hati kita. Yesus dalam Natal ini mau bertahta dalam hatimu. Apakah engkau mau menyerahkan hatimu, hidupmu kepada Yesus? Yesus tidak mau sekedar numpang di kandang Betlehem. Yesus tidak mau. Tapi Yesus mau bertahta dalam hatimu, dalam hidupmu. Maka di momen Natal ini, sambutlah Yesus. Biarlah dia bertahta di hatimu. Dunia menawarkan keindahan, saudara. Tetapi Yesus memberikan keindahan yang sejati. Dunia menawarkan keindahan yang palsu, tapi Yesus menawarkan keindahan yang sejati. Memulihkan jiwamu yang seharusnya binasa, diberikan hidup kekal. Maka jangan takut datang kepada Yesus. Jangan enggan, jangan malas datang pada Yesus. Miliki semangat bara dalam hatimu yang membakar hatimu senantiasa. Dan biarlah renungan Natal pada pagi ini mengajak kita pandang pada Yesus. Pandang pada Yesus. Dia elok, dia agung, dia penuh kemurahan, dia penuh berkat surgawi, bahkan berkat-berkat yang kita perlukan selama hidup di bumi ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang